Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sebelum kita mengawali ibadah kita, ada beberapa penekanan terkait dengan warta jemaat, terutama yang pertama itu di halaman 5.5, persembahan pembangunan syukur untuk KJW itu nanti akan kita serahkan paling lambat akhir bulan Agustus melalui kantong yang sudah disiapkan. Demikian juga untuk pemberitahuan yang kedua, itu jadi perhatian kita bahwa ibadah nanti sore akan dilaksanakan lebih mundur 1 jam, pukul 17, karena dilaksanakannya sidang Majelis Jemaat GKJ Bondowoso. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa untuk nomor 7 mengenai perubahan pengaturan kotak persembahan yang biasanya setiap hari Kamis itu ada disediakan di sekretariat, mulai Minggu tanggal 23 Agustus ini kotak persembahan di sekretariat ditiadakan. Sehingga kalau Bapak Ibu menyampaikan persembahan bisa langsung dalam kotak pada ibadah di gereja. Itu kemudian yang terakhir yang perlu mendapatkan penekanan itu bahwa terkait dengan situasi adaptasi ke normal baru, kebiasaan baru, Bapak Ibu, kita selalu dihimbau untuk selalu mengingat akan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tolong itu selalu diperhatikan, terutama juga ketika kita menjalin kebersamaan, ketika kita membangun ibadah atau pertemuan-pertemuan di tempat-tempat umum. Saya kira itu yang perlu ditegaskan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membangun ibadah kita. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355 sambil bangkit berdiri. Kidung Jemaat 355 ayat 1, Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, masih dalam suasana bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pada saat ini. Kita mengambil waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan seraya mengaku bahwa Tuhanlah Sang Kepala Gereja yang telah memanggil untuk berkarya di tengah dunia, dan Dialah yang juga terus memelihara dengan cinta kasih-Nya yang kekal sampai selamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup ini adalah panggilan untuk meneladan Kristus. Setiap laku kehidupan yang diteladankan kepada kita adalah panggilan supaya dengan setia kita mengikuti Dia. Mari melihat kehidupan kita, sudahkah sungguh-sungguh kita melakukan itu? Jika kita seringkali sadar bahwa kita jatuh dalam rupa-rupa godaan hidup yang membuat kita jauh dari perangai Sang Kristus, laku Sang Kristus. Mari bersama-sama kita mohon pengampunan, kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, agar dari hari ke hari kita dibaharui olehnya. Kita ungkapkan penyerahan diri kita dengan bersama-sama memuji Tuhan, mengungkapkan NKB 122 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar bahwa seringkali hidup kita ini jauh dari perangai yang dikehendaki Tuhan. Mari bersama-sama dalam doa pribadi kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri dan mohon pengampunan. Seraya dalam doa ini kita juga mohon diterangi olehnya, supaya hidup ini dikuatkan dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Di hadapan kasih-Mu yang besar, kami yang kecil ini datang kepadamu. Melihat kehidupan yang sudah kami lalui, kami sungguh mensyukuri bahwa dalam setiap perjalanan hidup itu, Engkau ada di sana, memberikan pertolongan, kekuatan yang memampukan kami melewati setiap peristiwa hidup sekalipun itu tidak menyenangkan. Dan ketika kami melihat kehidupan kami yang lalu, kami pun menemukan diri kami selalu setia. Kami ingin berperangai laksana Engkau Tuhan, tapi dalam hidup ini godaan dunia seringkali membuat kami gagal. Karena kami cemar, karena melalui pikiran, tutur kata, laku kami seringkali melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak-Mu yang kudus. Karena itu, dalam ibadah minggu ini kami datang mohon pengampunan Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu itu yang memampukan kami dari hari ke hari terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan, kami membutuhkan kekuatan dari-Mu. Karenanya, melalui sabda-Mu, firman-Mu, kami dimampukan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang setia di jalan Tuhan. Berkati kami yang berkumpul, baik di tempat ibadah ini maupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami yang siap untuk Kau sapa dengan sabda-Mu. Dan berkati kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Kehendak dan rencana Tuhanlah yang kiranya kami lakukan.
Dalam nama Sang Kristus Yesus kami berserah. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini adalah Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yusuf, sebab bukan Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapakah aku? Siapakah aku? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada orang di luar kita, kepada orang lain, mungkin jawaban yang keluar itu adalah jawaban yang bagus, jawaban yang baik. Nah, apalagi mungkin bagi orang Jawa ya, yang sungkanisme itu begitu kental. Oh, jenengan itu orang yang baik, jenengan itu orang yang ramah, sabar, tidak sombong, suka ngutangi misalnya, suka memberi. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui benarkah pendapat itu, benar enggak sih sakjane aku itu seperti yang dikatakan orang itu, maka tanyakan saja coba pada orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua, anak-anak, atau mungkin pasangan kita. Siapakah aku? Aku ki sapa sih nek menurut kamu? Kira-kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rata-rata jawabannya itu akan lebih bagus daripada kata orang atau lebih parah? Lebih jelek atau lebih bagus? Iya, tak kuki wonge sabar, seperti kata mereka. Kalau jawabannya agak-agak sulit itu berarti mungkin jangan-jangan enggak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya bacaan kita kali ini, kita bertemu dengan Gusti Yesus yang bertanya kepada para murid. Pertanyaan yang pertama, siapakah aku? Siapakah anak manusia itu kalau kata orang? Nih jarine wong iku sapa? Maka jawabnya ada bermacam-macam. Ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada Yeremia, ada salah seorang dari antara para nabi. Siapa orang Israel, umat Yahudi yang tidak kenal dengan mereka yang disebut itu? Mereka adalah nabi-nabi besar yang dikagumi, yang cerita hidupnya, karyanya itu didongengkan, diceritakan turun-temurun dalam keluarga, dalam generasi ke generasi. Mereka adalah orang-orang yang berani menyuarakan suara kenabian.
menyuarakan suara kebenaran, keadilan, kedamaian yang dikehendaki Tuhan, dan itu diperjuangkan dengan nyata. Orang mau ngomong tok gitu kan, tapi dilakoni sungguh-sungguh sampai mengorbankan hidup mereka. Itu pandangan banyak orang terhadap Yesus. Pandangan banyak orang tentang siapa Yesus. Di mana banyak orang ini mungkin sesekali saja dalam perjalanan pelayanan Yesus itu mengikuti dia. Sesekali saja mereka mendengar kisah-kisah pelayanan tentang Yesus. Mereka berpendapat seperti itu tentang Yesus. Nah, pertanyaan yang kedua yang diungkapkan oleh Gusti Yesus, iku malah jare wong, nek jaremu, apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang penting. Karena ini pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang setiap waktu bersama-sama dengan Yesus. Hidup bersama-sama dengan Yesus dalam berkarya, melibatkan keseluruhan inderanya. Hidup bersama dengan Gusti Yesus. Oleh api Gusti Yesus itu mereka kenal, mereka tahu. Nah, apa jawaban mereka? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menarik jawaban Simon, karena Simon memiliki jawaban secara mandiri, jawaban dia sendiri. Bagiku, Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menolong mereka. Itu adalah Mesias, itu yang dipahami oleh Simon. Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan sekedar Mesias, ia melanjutkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ini adalah sebuah kenyataan yang menarik, saudara-saudara, karena ada juga orang-orang yang seperti saya matur di depan, dikenal bagi banyak orang, dia itu menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana dengan lingkungan terdekatnya? Kadang mereka menjadi orang yang tidak dihargai. Tapi Yesus ini, dia malah dikenal dengan sangat baik oleh orang-orang terdekatnya, para murid yang sepanjang waktu hidup bersama dengan Yesus. Bahkan pengenalan para murid terhadap Yesus itu jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di luar mengenal Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bagi dia yang mengenal Yesus dengan sedemikian baik, itulah gereja didirikan. Itu yang diungkapkan Yesus dalam ayat-ayat berikutnya. Gereja dibangun di atas dasar iman bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bukan sekedar nabi yang menyuarakan suara Allah, suara kenabiannya, tapi dia adalah benar-benar juru selamat itu. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, keyakinan iman yang sedemikian inilah yang menjadi pondasi kuat berdirinya gereja. Tanpa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, memiliki pengakuan iman secara mandiri, maka pondasi itu akan lemah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika tahun ini, tepatnya seminggu yang lalu kita memperingati Jemaat Bondowoso ini telah berdiri selama 124 tahun, pastilah juga ada pengalaman-pengalaman iman yang nyata, yang dirasakan, lalu itu dibagikan, diwariskan dalam kehidupan generasi ke generasi. Pondasi iman yang telah berlangsung sekian lama ini bukan berasal dari katanya orang. Gereja ini pastilah tidak didirikan atas pengakuan nek darene uang yo. Gusti Yesus itu Maha Penolong. Gusti Yesus itu juru selamat. Dia yang membawa damai, dia yang memandu kehidupan. Bukan hanya itu, tapi sungguh-sungguh perlu didasarkan pada pondasi ikulah jare wong, nek jaremu. Hei warga Bondowoso, jaremu. Gusti Yesus iku sapa? Jaremu dhewe piye?
Kalau kita tidak menemukan jawab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita akan mudah tenggelam dalam badai prahara hidup. Kita akan mudah digoncangkan oleh arus dunia ini. Mengapa pengakuan dan pengenalan ini menjadi pondasi yang begitu penting? Karena oleh pondasi itu segala laku kehidupan itu diarahkan. Wong arep mikir apa, ngomong apa, ngelakoni apa, akan dibangun di atas pondasi pengakuannya terhadap Tuhan menurut pengalamannya pribadi, menurut relasinya dengan Tuhan, bukan sekedar kata orang. Apakah kalau pondasi iman itu kuat, pasti menjadi jaminan akan membuat orang itu lepas dari prahara hidup? Belum tentu. Tapi paling tidak ketika pondasinya itu kuat, ono pengamane. Ada yang membuatnya selamat. Bukankah itu yang juga terjadi pada Petrus? Ketika ditanyai Gusti Yesus, miturut kowe aku iki sapa? Dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus pun pernah ada dalam badai hidup yang membuat dia jatuh dalam penyangkalan. Aku ora kenal karungiku. Aku tidak mengenal dia. Petrus pernah jatuh, pernah larut dalam situasi dunia. Namun keyakinan bahwa dia itu loh Mesias, saya sudah mengakui, saya sudah melihat, saya sudah mengalami, menyelamatkan dia. Sehingga pada akhirnya Petrus kembali. Bahkan membuat Simon Petrus jauh lebih kuat sebagai seorang murid. Jauh lebih hebat sebagai seorang pekabar Injil. Itu karena Petrus tidak hanya berhenti pada pertanyaan dan pengenalan siapakah Yesus itu. Tapi jawaban tentang sapa kuwi Yesus mengantarkan Petrus pada pertanyaan berikutnya. Pada refleksi, nek wis ketemu Yesus kuwi sapa? Saiki aku iki sapa? Mengapa saya ada di sini? Mengapa saya ada di jalan mengikut Gusti Yesus? Yesus adalah Mesias. Saya adalah Petrus, batu karang. Mengapa saya ada di sini dalam pengakuan bahwa Yesus itu Mesias? Matius mengungkapkan, karena oleh pengakuan Petrus itulah jemaat Tuhan berdiri. Petrus memahami tentang siapa saya, apa maknanya saya hidup, aku urip iki kebetulan, aku jadi murid Gusti Yesus iki ketepaan, apa karena sebuah tujuan tertentu? Petrus sudah menemukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika pertanyaan yang sama sekarang ditujukan kepada kita, sapa Gusti Yesus nek jarimu? Siapa Tuhan Yesus menurutmu? Yen awake dhewe mengenal, kita kenal dan memahami, misalnya, oh Tuhan Yesus itu adalah sumber segala kebaikan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, nek Gusti Yesus sumber segala kebaikan, aku iki sapa nek ngono? Tentulah saya adalah orang yang menerima kebaikannya. Saya adalah orang yang menerima cinta kasih-Nya. Kalau begitu, mengapa saya ada di sini? Mengapa saya menjadi orang yang menerima kebaikan dan cinta kasih-Nya? Mengapa saya mengabdikan hidup kepada Dia? Mosok yo ketepaan? Mestine mboten. Kita ini bukan sekedar seonggok debu yang kemudian ditiupi nafas oleh Tuhan. Urip ambekan. Bukan. Tapi kita hidup di sini untuk sebuah tujuan. Kalau Gusti Yesus sumber kebaikan, kita penerima kebaikan, maka mengapa kita ada di sini mengabdikan hidup pada sumber kebaikan? Itu berarti karena kita dipanggil untuk melanjutkan karya kebaikan. Apa gampang ngelakoni urip yang selaras dengan pengenalan itu? Keyakinan itu selaras dengan laku kita, apa gampang? Kebanyakan boten, tidak. Apa yang baik, apa yang ideal seringkali dalam realitanya itu bertemu dengan banyak kesulitan. Yang baik di masa pandemi ini adalah menerapkan protokol kesehatan, misalnya. Tapi itu kan membosankan, itu melelahkan, itu membuat kita jenuh. Sudah sekian lama kita hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah terus, piye? Dilanggar maksudnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kembali pada pertanyaan dasar. Lah jaremu, Gusti iku sopo? Kalau Gusti itu sumber kebaikan yang sudah sangat baik bagiku, lah kok awake dhewe wegah melakukan kebaikan? Pertanyaan Gusti kepada para murid ini adalah pertanyaan penting dan mendasar. Setiap waktu kita dipanggil untuk menjadikan ini sebagai bahan refleksi. Apa yang kita lakukan itu harusnya berangkat dari sebuah refleksi yang pertama-tama didasarkan pada pengenalan perjumpaan kita kepada Tuhan itu. Yen awake dhewe urip ini dengan sembarangan, kita hidup ini ngerusak kebaikan, melanggar tatanan, membuat kegaduhan, maka mungkin kita perlu kita perlu jeda. Kita balik kepada pertanyaan awal. Ojo-ojo jawaban kita tentang siapa Tuhan itu masih harus dibenahi, masih harus diasah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai keluarga besar di Jemaat Bondowoso, seminggu yang lalu pun kita juga sudah memulai sebuah karya besar. Dengan didoakan dilantiknya panitia renovasi gedung gereja. Dengan ditabuhnya gong itu berarti semangat itu dimulai, maka upaya renovasi gedung gereja itu perlu dimulai dengan kesatuan hati dan komitmen. Ini adalah perjalanan panjang yang mengajak kita juga terus berefleksi dan menemukan jawab. Siapakah dia? Siapakah aku? Mengapa aku ada di sini? Mengapa aku ada dalam kesempatan karya pelayanan ini? Mengapa aku dilibatkan ambil bagian dalam pekerjaan ini? Apa yang bisa aku lakukan? Apapun jawaban itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita temukan dengan pertama-tama mendasarkan apa pemahaman kita, apa keyakinan kita tentang siapa dia. Salah satu yang saya tahu juga ada warga yang mengatakan bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Maka siapakah dia itu? Siapakah Tuhan itu? Dia adalah pemilik rumah yang akan kita bangun itu. Lalu siapakah aku? Ya, aku adalah ruang gawenya. Aku adalah teman sekerjanya yang bisa mewujudkan bangunan rumah bagi dia itu. Mengapa aku terlibat dalam pekerjaan ini? Mengapa semasa aku hidup, baik aku yang saat ini usia anak-anak, usia dewasa maupun sudah lanjut usia, harus ngonangi, menyaksikan bahwa rumah Tuhan ini akan dibangun sebagai tempat ibadah yang lebih baik untuk menampung seluruh peribadahan gereja ini. Ya, karena aku adalah bagian dari keluarga jemaat ini. Aku diberkati, aku dipanggil untuk menjadi berkat. Jo apa yang iso tak lakoni? Tentunya kita diajak untuk melihat apa yang ada padaku. Apa yang diberikan Tuhan padaku. Sehingga apa sing iso tak lakoni apa wae sesuai talentaku. Karena pembangunan sebuah rumah Tuhan itu tidak hanya butuh dana yang besar. Karena itu memang berperan besar. Jar Basuki mawa beyo, kita paham itu. Namun juga membutuhkan peran-peran kecil, namun dilakukan dengan hati yang besar. Butuh kerja-kerja kecil, tapi dilakukan dengan semangat dan komitmen yang besar. Apa yang aku punya? Ada warga yang sudah punya, saya punya kayu, saya punya besi, saya punya uang. Tapi saya tidak punya itu semua, Bu. Duwemu apa? Saya punya kemauan untuk turut mendukung dalam doa, supaya semua berjalan dengan lancar. Nah, ketoke kecili dongo, tapi itu berperan besar. Kalau memang tidak ada yang bisa kita berikan, ambil bagian dalam karya ini yang kita lakukan hanya berdoa, lakoni tenanan. Sehingga semua didasari pada semangat yang besar, misungsung dengan semangat yang besar. Sekalipun itu semua bagiku koyo kecil lah, mboten lah. Mari kita hilangkan itu karena kita pertama-tama memahami siapa dia.
yang memanggil kita, yang mengizinkan kita ada dalam situasi ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, segala proses kehidupan ini membutuhkan doa. Panitia pembangunan itu juga butuh didoakan supaya tetap satu, tetap solid, tetap tegak di tengah badai, tetap bisa menenangkan seandainya ada kegaduhan. Warga jemaat juga butuh didoakan. Karena itu mari menggunakan segala potensi yang kita punya ini sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun di atas semua itu Bapak Ibu, segala pondasi yang akan dibangun itu tidak akan kuat tanpa keyakinan, pengenalan, pemahaman kita dengan Tuhan. Karena itu mari terus membangun relasi kita dengan Tuhan yang dekat, yang akrab, supaya kita tahu, kita memahami, lalu juga sungguh-sungguh melakukan itu dalam kehidupan kita. Mari terus bertumbuh, mari terus menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hidup ini adalah perjalanan yang mungkin penuh dengan lika-liku ketika kita bertumbuh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Tapi mari kita terus mantap untuk bersama dengan Dia, karena kehidupan kita ini sungguh-sungguh dibangun dengan penuh kesetiaan, berupaya untuk mencari jawab tentang siapa Dia, siapa kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita sudah mempersembahkan di awal ibadah ini, dan mari terus menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dalam setiap langkah perjalanan kita. Kita ungkapkan pujian syukur kita melalui hitung jemaat 400 baitnya yang pertama. Doa
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang pada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari bersatu di dalam doa. Allah sumber kehidupan, Engkau yang terus berkarya atas kehidupan ini dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur atas setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap tuntunan-Mu yang menguatkan kami dalam melewati perjalanan hidup. Kami sadar Tuhan, perjalanan hidup mengenal Engkau, dalam iman kami kepadamu, seringkali mungkin tidak bertemu dengan kekuatan dan keteguhan. Namun kami ingin terus bertumbuh dan belajar dari Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk terus berefleksi tentang Engkau dalam hidup kami. Menemukan jawab tentang Engkau dalam hidup ini, melewati setiap pengalaman yang kami jumpai. Kami mampu untuk memaknai tentang Engkau, tentang kami, tentang kehidupan. Mampukan kami belajar sebagaimana Simon Petrus yang mengenal Engkau dengan begitu teguh, yang dari sanalah kekuatan itu mengalir, membuat dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tangguh dalam berperan melayani Tuhan, melayani kehidupan. Kami menyerahkan setiap kami, Engkau senantiasa berkarya menuntun, memberkati kami dalam laku kehidupan kami. Engkau memberkati warga jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, yang ada di ibadah di rumah masing-masing. Tuhan juga terus berkarya, sehingga berkat Tuhan itu yang akan memampukan menjalani hidup panggilannya. Berikan kesehatan dan kekuatan. Setiap keluarga, Engkau sendiri yang menjadi kepala untuk memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak kami yang masih harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengetahuan yang baik, dalam karakter yang tangguh. Mampukan setiap orang dewasa di dekatnya menjadi teladan iman. Berkati anak-anak ini agar terus menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua dan keluarga yang mendampinginya bertumbuh. Engkau memberkati setiap keluarga dalam pekerjaannya. Engkau memberkati segala kebutuhannya, kiranya tercukupi. Saudara-saudara kami yang waktu-waktu ini dalam keadaan sakit, Tuhan sendiri yang menyembuhkan, memulihkan agar mereka terus menjadi pribadi yang sehat, yang berkarya untuk kebaikan. Kami menyerahkan mereka yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan. Tuhan terus memberkati dan menguatkan. Tuhan yang maha baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia di pekan ini. Kami menyerahkan anak Alvin Christian Darmawan, Ibu Sutani Prawiyadi, Ibu Ira Media Lesta Aris Damayanti, Ibu Lucia Suparmi Kusman, Saudara Dwi Agus Pujileksono, Ibu Mur Hartani, Ibu Aksamina Humase Edi Pramono. Kiranya rasa syukur saudara-saudara kami atas pertambahan usia ini juga sungguh-sungguh dirasakan dalam kehidupannya. Mereka diberkati dalam segala hal yang baik dalam kehidupan dan keluarganya. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dan pelayanannya. Anggota majelis jemaat dalam berkarya melayani Engkau dan jemaat-Mu. Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan sendiri yang menuntun sehingga dalam setiap langkah pelayanannya adalah pelayanan yang meneduhkan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati anak-anak dan lanjut usia yang di waktu-waktu ini masih harus menghadapi tatanan baru di new normal ini. Tuhan, kami menyerahkan mereka, Tuhan berkati dengan kesabaran, keteguhan, kekuatan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan izinkan kami terus memohon dengan kerendahan hati, Engkau berkenan untuk memulihkan kami, memulihkan bangsa ini, dan pandemi ini kiranya boleh berlalu, sehingga kami boleh membangun hidup persekutuan kami dengan sukacita. Kami menyerahkan panitia renovasi gedung gereja yang sudah mulai berkarya, merencana segala sesuatunya. Tuhan terus memberikan tuntunan dan pimpinan-Mu agar mereka boleh menata layani rencana ini hanya didasarkan pada kehendak Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dengan damai sejahtera. Engkau berkati para pemimpin bangsa ini agar boleh menata, mengurus, mengelola kehidupan berbangsa kami dengan baik, dengan adil dan benar. Engkau memberkati setiap warga jemaatnya, warga negara termasuk kami semua, agar dimanapun kami berada, kami mampu membawa damai dan menjadi berkat. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, dan kami ungkapkan rasa syukur kami itu melalui persembahan.
Kiranya persembahan yang kami ungkapkan, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, Tuhan sendiri yang melayakkannya sebagai sarana kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami boleh juga merasakan berkat-Mu dari hari ke hari, dan kami terus rindu untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang nanti akan mengakhiri ibadah ini, tuntunlah setiap langkah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan kiranya damai sejahtera-Mu itu yang mengiringi kami, sehingga kemanapun kami berada, kami pun juga menjadi pembawa damai. Inilah syukur, doa, dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami minta hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah minggu kita kali ini. Mari terus mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dalam setiap perjalanan iman itu, kita menemukan jawab tentang siapa Tuhan yang akan meneguhkan langkah kita. Sehingga betapapun perjalanan di depan tidak mudah, kita tetap akan mantap dan teguh melangkah bersama dengan Dia. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan NKB 188 bait yang pertama saja. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tengahnya pimpin ke tempat ikut lihatannya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan masing-masing saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya terus memelihara, memberkati dan meneguhkan iman saudara-saudara, menjalani hidup bersama dengan Tuhan setia sekarang dan selama-lamanya. Amin.